Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya karena hal ini, dia mendambakan Tribis Savage Skill yang dipraktekkan oleh 3 sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih itu. Tatapannya menyapu hanya untuk berakhir sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian. Apa itu? Medusa di samping tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk menanyakan kapan dia melihat Xiaoyan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang Tribis Savage Skill, itu hanya salah satu bagian. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, Tribis Savage Skill dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan lainnya. Anda dapat menelusuri dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya. Petik 2. Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya. Xiaoyan bertanya dengan heran saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Aye. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya 2 ayam yang tidak penting. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiaoyan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus dan dengan cepat menyapu interiornya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritual menyapu itu. Tangannya bergerak, dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Skill Tribis Savage. Ini sebenarnya adalah skill Tribis Savage. Petik 2. Xiaoyan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat seringai di wajah Xiaoyan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di Sekte Angsa Emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikkannya. Petik 2. Xiaoyan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Teknik Do terbang. Xiaoyan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Do Huang. Teknik Do terbang biasa akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan kecepatan sayap dokinya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, doki terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Do terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia mempraktikkan hal ini. Sekte Angsa Emas berspesialisasi dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena Skybird Nine Flying Wings ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya dan mulai dengan lembut menjelaskan,
daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik do terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik do terbang. Metode pembuatan teknik do terbang. Kejutan melintas di matanya saat mendengar ini. Teknik do terbang cukup langka di benua Doki dan sebagian besar metode pembuatannya telah hilang. Tidak disangka Sekte Angsa Emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, Skybird Nine Flying Wings ini jelas jauh lebih tinggi daripada Purple Cloud Wings miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Hal ini, sepertinya juga akan menguntungkanmu, kan? Xiaoyan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit dozong seperti Yan Luotian mampu mempraktikkannya, kemungkinan Skybird Nine Flying Wings ini cukup berguna bagi seorang elit dozong. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika Skybird 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Petik 2. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Gunung Hitam. Saya pikir kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan menjadi cemas karena semua penantian. Xiaoyan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular orang merasa agak tidak stabil di hati mereka karena cara Medusa memperlakukan Xiaoyan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kita akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Petik 2. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Kembalinya kelompok Xiaoyan yang sukses secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan kedua orang ini yang benar-benar membuat mereka pusing, aliansi Yan akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap aliansi Yan, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye hebat seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah seorang elit dozong. Di sisi lain, aliansi Yan tidak hanya memiliki Xiao Yan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan dozong, tetapi juga Medusa, seorang elit dozong yang asli. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, paling tidak, jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Berkabut saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan Sekte Awan Berkabut di masa lalu yang takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar aliansi Yan. Dengan arus waktu, Xiaoyan yakin bahwa dia akan mampu mengubah aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol.
Menurut laporan mata-mata aliansi Yan, ahli elit dari dua sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi tercengang. Sepertinya mereka disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Semuanya tiba-tiba saja menemui jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Dozong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan keseluruhan mereka sudah tidak ada bandingannya dengan Sekte Racun. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan intens apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya ketiga sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jia Ma telah lenyap sama sekali. Sementara banyak orang di kekaisaran Ma Jia merayakannya, aliansi Yan yang baru didirikan dengan kuat tertanam di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansi Yan menggantikan posisi Mystic Cloud Sekte di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Ma Jia secara bertahap menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan Magical Beast untuk diberikan kepada suku ular. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang ditahan melawan orang-orang dari kekaisaran Jia Ma menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular orang mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Mama akan melonjak sebagai akibat dari penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansi Yan mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang akan berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam pil hall dari Yan Lions saat dia bebas. Mendapat sorak-sorai di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis bangga dari dia sebagai ketua. Meskipun para alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada penyempurnaan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, kemungkinan Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun di dalam kekaisaran Ma Jia ini. Keterampilan perbaikan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain pil King Guhe, kemungkinan hanya Fama yang hampir tidak bisa memurnikan pil semacam itu di dalam kekaisaran Jia Ma. Dokter peri kecil tidak mengirim berita lain selama periode waktu ini. Namun, Xiao Yan tahu bahwa dia saat ini telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti akan memberitahu Xiao Yan begitu dia punya informasi. Saat itu, sepertinya akan ada masalah lagi. Dengan segala sesuatu yang telah tenang, Medusa, sebagai kepala suku, secara alami perlu pergi dan mengurus masalah besar suku ular orang yang memindahkan rumah mereka secara pribadi. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan tidak lama setelah kembali ke kekaisaran Jia Ma. Dia kemudian memimpin semua orang ular untuk terlibat dalam migrasi besar ini. Akhirnya, mereka mulai membangun rumah baru di area yang luas di dekat pegunungan Magical Beast. Wajar jika Medusa tidak punya waktu untuk mengikuti di samping Xiao Yan dengan kesibukannya.
Xiaoyan telah terbiasa dengan kehidupan seperti itu dan sekarang merasa agak tidak nyaman karena perubahan ini. Tampaknya Medusa telah mengikuti di sampingnya sejak dia meninggalkan akademi dalam Akademi Jianan. Dia awalnya memiliki niat membunuh karena dia alasan untuk mengikutinya. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan bisa merasakan bahwa niat membunuh di hatinya melemah dari hari ke hari dan sepertinya sudah tidak ada lagi sekarang. Pikiran Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan saat Medusa mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia pergi, dia segera merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hatinya berisi perasaan kosong. Dia merasa agak jengkel ketika menemukan emosi ini. Ini karena itu menyebabkan dia memikirkan Sun Er yang lokasinya tidak diketahui. Wanita muda yang biasanya hangat dan bergerak itu seperti mata air, merembes ke dalam hati seseorang bahkan tanpa disadari. Akhirnya, dia akan meninggalkan jejak jauh di dalam hati seseorang yang tidak dapat dihilangkan tidak peduli bagaimana seseorang mencobanya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghentikan tindakan tangannya ketika dia memikirkan wanita muda yang anggun yang membawa seutas misteri. Matanya linglung saat dia melihat ke segala arah, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus menghadap. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendesah pelan dan bergumam pelan, "Sun Er, tunggu aku. Saya akan pergi ke kelas Douzong secepat mungkin. Setelah itu, aku akan pergi dan mencarimu." Petik 2. Tidak peduli betapa menakutkannya klanmu itu, aku tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun. Sosok yang anggun dan terlihat sebagian berada di puncak gunung terjal di mana awan masih tersisa. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Rambut hitamnya diikat sembarangan dengan pita ungu pucat. Itu melayang dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, memberi wanita muda itu aura elegan dan dunia lain. Mata wanita muda itu tertutup. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya. Kabut di sekitarnya segera tersebar saat dia melakukannya. Puncak gunung ini segera terlihat jelas. "Outling, apakah kamu sudah kembali?" Wanita muda itu tidak menoleh saat bibirnya yang ramping, merah, dan kecil mengeluarkan suara seperti lonceng perak yang bergema di puncak gunung. Bayangan di bawah batu gunung segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh setelah suaranya terdengar. Itu segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu secara mengejutkan milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. "Xiao Jie, nona muda. Bagaimana itu? Apakah kamu punya kabar tentang dia?" Wanita muda itu duduk dari panggung batu, berbalik, dan memperlihatkan wajah tersenyum dengan watak seperti teratai yang halus. Pada saat ini, suara yang biasanya sulit dideteksi oleh seseorang yang mengalami fluktuasi sebenarnya menunjukkan kecemasan. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiaoyan siang dan malam? Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiaoyan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er jelas telah menjadi dewasa. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan sikap acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Begitulah bagaimana hatinya yang masih tua-tua itu mulai bergetar ketika dia mendengar berita yang berhubungan dengan nama itu. Mungkin itu seperti yang diantisipasi Ling Ying saat itu. Sosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan sosok ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela nafas di dalam hatinya saat dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan Tuan Muda Xiaoyan, dia akan benar-benar menjadi seperti wanita muda biasa. Gunung tak bergeraknya seperti ketidakpedulian seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, dia tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita muda. Tentu saja, sebagai seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er,
dia secara alami mengerti bahwa tidak mungkin dia menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa. Pria yang bisa menandinginya pasti juga orang paling luar biasa di benua itu. Hanya saja dia tidak tahu, apakah Xiao Yan bisa mencapai tahap ini. Meskipun pikiran ini melintas di hati Ling Ying, wajahnya menunjukkan ekspresi yang memanjakan. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum segera mengungkapkan beberapa berita tentang Xiao Yan yang telah dia habiskan untuk belajar. Sun Er diam-diam mendengarkan informasi yang datang dari mulut Ling Ying. Dia melengkungkan bibir kecilnya dan pupil transparannya, yang sepertinya tahu bagaimana cara berbicara, menjentikkan dengan lembut. Tidak disangka Xiao Yan GG juga mencapai kelas Do Huang dalam waktu 4 tahun. Ini benar-benar mengejutkan Sun Er. Yan Alliance itu benar-benar nama yang bagus. Tidak terduga bahwa Xiao Yan GG benar-benar mampu menggantikan Misty Cloud Sect. Petik 2. Wajah indah Sun Er mengungkapkan senyuman elegan setelah Ling Ying secara bertahap menyelesaikan ceritanya. Tangannya membelah rambut hitam yang melayang di depan dahinya saat dia berbicara dengan lemah. Sungguh tak terduga bahwa Hall of Souls benar-benar bergerak. Tuan Yao Chen berinteraksi dengan saya saat itu. Mungkin dia harus mengetahui status saya, tapi saya tidak yakin apakah dia memberitahu Xiao Yan GG tentang itu. Petik 2. Saya rasa tidak. Dia harus memahami dengan jelas bahwa itu tidak akan menguntungkan Tuan Muda Xiao Yan untuk mengetahui statusmu terlalu cepat. Ling Ying menyuarakan pikirannya. Old Ling, coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan Hall of Souls. Sepertinya mereka ikut campur dalam masalah Paman Xiao saat itu. Sun Er menoleh dan berbicara dengan suara yang agak dingin. Ling Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata, baiklah, saya akan melaksanakan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Namun, Hall of Souls juga sangat misterius. Selain beberapa orang yang mengetahui lokasi markas mereka, hampir tidak ada orang, bahkan orang-orang di klan kita, yang mengetahuinya. Ini meskipun kita telah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka. Petik 2. Sun Er sedikit mengangguk. Dia menurunkan matanya dan rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya yang anggun. Dia perlahan berbicara di dalam hatinya, Hall of Souls, meskipun kamu benar-benar ingin mendapatkan Tusi Ancient Gods Jade, milik klan Xiao, lebih baik kamu tidak menyakitinya. Jika tidak peduli apa yang terjadi, saya akan membiarkan kalian semua membayar harga yang akan sulit Anda tanggung. Petik 2. Api emas tiba-tiba melonjak di mata Sun Er di akhir kata-katanya. Sebuah batu besar di sisinya perlahan lenyap menjadi ketiadaan di tengah fluktuasi aneh setelah nyala api muncul. Hati Ling Ying menjadi dingin saat dia melihat api emas muncul di mata Sun Er. Mengingat keakrabannya dengannya, dia secara alami tahu bahwa hanya ketika dia benar-benar membentuk niat membunuh yang tulus atau kemarahan yang ekstrim di dalam hatinya, hal yang bersembunyi jauh di dalam jiwanya akan terbebas dari tubuhnya dan muncul. Ling Ying tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan tidak akan kabur melainkan menjadi semakin dalam dan kental seiring dengan arus waktu. Bahkan mungkin anak kecil itu tidak tahu persis berkat besar apa yang telah dia peroleh. Jika berita tentang seseorang yang dapat menyebabkan Xiao Jie, nona muda, untuk dimasukkan ke dalam hatinya tersebar, kemungkinan aliansi Yan Anda bersama dengan Kekaisaran Jia Ma akan hancur total dalam semalam. Oleh karena itu, Anda harus berusaha keras untuk berlatih demi Xiao Jie, nona muda. Saat ini Anda mungkin sudah mencapai kelas Do Huang, tapi ini masih belum cukup. Ling Ying menghela nafas panjang di dalam hatinya sambil diam-diam bergumam. Itu benar, Ling Ying tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah sedikit saat tatapannya menatap Sun Er. Dia dengan hati-hati berkata, menurut apa yang saya tahu, klan akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Majia untuk mencari kunci itu di tangan klan Xiao.
Ini terjadi setelah beberapa diskusi karena Xiao Jie, nona muda, tidak mendapatkan kunci dari klan Xiao. Petik 2. Bang, 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 bang. Petik 2. Aura menakutkan tiba-tiba meletus di depan Ling Ying setelah kata-katanya baru saja terdengar. Tubuhnya diguncang hingga ia dengan sigap ditarik kembali. Wajahnya tanpa sadar terkejut saat dia mengangkatnya. Pada saat ini, kaki Sun Er berada 3 kaki dari tanah. Wajahnya sedingin es sementara nyala api kemasan tampak berputar di sekitar tubuhnya seperti cairan. Sementara api emas itu mengalir, bebatuan pegunungan di sekitarnya mulai perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Cara itu seolah-olah mereka ditelan oleh beberapa binatang besar yang tak terlihat. Wajah Sun Er sedingin salju. Dia melirik Ling Ying tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia memutar pinggangnya dan tiba-tiba berlari ke dasar gunung. Ling Ying melebarkan mulutnya saat dia melihat sosok Sun Er menghilang dengan cepat. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Matanya tertuju pada cakrawala yang jauh. Dia tertawa getir, "Anak kecil, kamu adalah orang terkutuk pertama yang aku lihat yang dulu bisa membuat Xiao Jie, nona muda, melakukan hal-hal sedemikian rupa, orang pertama." Markas besar aliansi yang terletak di Kekaisaran Jiama. Menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Majia, ukuran aliansi Yan saat ini jauh melebihi apa yang terjadi 1 tahun yang lalu. Setidaknya sepertiga dari area di bagian tengah kekaisaran besar dimiliki oleh berbagai departemen di bawah aliansi Yan. Mereka menciptakan aliansi Yan yang lebih kuat sambil memiliki pemisahan tugas yang jelas. Pil Hall adalah departemen yang sangat penting dalam aliansi Yan. Tempat ini mampu memberikan berbagai jenis pil obat setiap hari. Setelah itu, pil obat ini akan dikirim ke Merchant Hall dan dengan cepat dijual di setiap sudut Kekaisaran Jiama melalui saluran klan primer. Aliansi Yan saat ini sudah bisa dianggap telah mengakar kuat dengan Kekaisaran. Orang-orang dari Kekaisaran Majia juga mulai membiasakan dan memahami makhluk besar yang baru didirikan ini. Beberapa faksi, yang awalnya hanya mengamati, mulai bergabung dengan aliansi saat ini. Menurut tren ini, semua orang tahu bahwa aliansi Yan pasti akan melampaui posisi dan reputasi yang dimiliki Mystic Cloud Sekte di dalam kekaisaran saat itu. Pil Hall terletak di dekat tengah ibu kota. Setiap hari, akan ada sejumlah besar alkemis yang tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Saat ini, tempat ini telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis. Berbagai ramuan obat langka dan ramuan obat unik bisa dilihat di sini kapan saja. Bagaimanapun, beberapa gunung yang dalam di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, di mana orang jarang berkelana, menyembunyikan cukup banyak hal baik. Orang-orang yang berhasil mendapatkannya karena keberuntungan secara alami ingin membawa mereka keluar untuk ditukar dengan sesuatu yang lain jika hal-hal ini tidak cocok untuk mereka. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan besar kali ini, reputasi Kekaisaran Majia dan aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut ini. Menambahkan ini ke beberapa kebijakan terbaru Kekaisaran yang telah dibuat mengakibatkan semakin banyak orang dari negara lain yang bergegas ke negara yang agak terisolasi ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, kemakmuran di dalam Kekaisaran Majia telah jauh melampaui masa lalu. Aula pil dari aliansi Yan saat ini secara alami berkembang jauh melampaui persatuan sebelumnya, asosiasi alkemis. Wilayah dalam dari aula pil berbeda dari keaktifan di aula pertukaran. Itu adalah serangkaian kamar penyulingan pil yang tenang dan sunyi. Tempat ini secara khusus disiapkan untuk alkemis aliansi Yan untuk memperbaiki pil obat. Ada seorang pelayan pria dan wanita yang berdiri di luar setiap ruang penyulingan pil. Jika alkemis di dalamnya memiliki kebutuhan untuk menyampaikan pesan atau perlu menangani beberapa masalah kecil lainnya, para budak ini akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Beberapa ruang pemurnian pil memanfaatkan bebatuan ungu langka di area tengah ruangan. Jenis bahan ini memiliki kemampuan untuk menutup panas dan mencegahnya merembes keluar.
paling cocok digunakan untuk membangun ruang penyulingan pil. Namun, karena kelangkaannya, jarang ada alkemis yang membangunnya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, aliansi Yan saat ini kaya dan berkuasa. Secara alami tidak banyak masalah untuk membangun beberapa kamar pemurnian pil bermutu tinggi. Ruang pemurnian pil bermutu tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis di dalam pil hall yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar penyulingan pil biasa di area luar. Diferensiasi tingkat semacam ini mungkin telah menimbulkan sedikit ketidakpuasan dari beberapa alkemis pada awalnya, tetapi begitu mereka terbiasa dengannya seiring berjalannya waktu, itu telah menjadi motivator yang hebat. Alkemis akan berusaha lebih keras untuk mempraktikkan keterampilan penyulingan obat mereka, berharap saat mereka dapat memasuki ruang penyulingan pil bermutu tinggi untuk menikmati manfaatnya. Ruang pemurnian pil dengan warna ungu tua yang luar biasa terletak di tengah area pemurnian pil bermutu tinggi ini. Hanya Xiaoyan, Fama, dan beberapa alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat 5 yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Biasanya, tempat ini akan dianggap sebagai tempat terlarang di pil hall. Orang biasa atau alkemis dilarang mendekatinya. Aroma obat yang kaya bertahan di dalam ruang pemurnian pil yang sangat dijaga ketat ini. Mereka berubah menjadi kabut warna berbeda yang tersebar ke segala arah. Ada platform batu di tengah dengan beberapa kuali besar obat diletakkan di atasnya. Nyala api yang ganas membara di dalam kuali obat dan suhu panas berulang kali tersebar, mengubah ruang pemurnian pil ini menjadi sesuatu seperti tungku. Beberapa sosok manusia berdiri di sekitar platform batu. Tatapan mereka agak serius saat mereka mengamati bagian dalam kuali obat. Dengan pergantian segel di tangan mereka, api di dalam kuali obat dengan patuh bergerak. Mereka mengaduk dan mengungkapkan berbagai bahan yang sedang dimurnikan. Metode kepala suku untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Awalnya, alkemis tingkat 5 ini akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun, sekarang kami telah bergandengan tangan untuk menyempurnakannya, tingkat keberhasilannya telah meningkat cukup tinggi. Ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, tingkat keberhasilan kemungkinan besar akan melonjak lagi. Pada saat itu, kecepatan perbaikan Life Devouring Pill ini sepertinya akan meningkat secara signifikan. Fama tersenyum dan mengamati beberapa bahan obat yang berputar di kuali obat. Dia mengangguk sedikit dan tertawa di samping Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat. Dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, mereka seharusnya dapat memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari jika semuanya berhasil. Tentu saja, ini adalah prasyarat untuk tidak termasuk kegagalan. Jika kondisi ini dimasukkan, kemungkinan mereka akan membutuhkan setengah bulan sebelum mereka dapat memperbaiki Life Devouring Pill. Tentu saja, kelelahan saat menyempurnakan Life Devouring Pill dengan kekuatan alkemis tingkat 5 sangat hebat. Secara alami sulit untuk berhasil menyempurnakannya sekaligus. Oleh karena itu, ada total 6 alkemis tingkat 5 dibagi menjadi 2 kelompok bersiaga di dalam ruang penyulingan pil ini. Kedua kelompok tersebut bergantian menyempurnakan. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama. Namun, pertukaran tangan semacam ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang besar di antara mereka semua. Bahan obat dalam jumlah yang tidak diketahui telah dihancurkan di tangan orang-orang ini untuk mencapai tingkat kerjasama ini. 2. Life Devouring Pill saat ini telah disempurnakan dan mereka akan ditinggalkan sementara dengan Hai Tua untuk diamankan. Perawatan prajurit yang tidak takut mati juga telah dimulai. Xiaoyan menoleh ke Hai Bodong yang tersenyum dengan tangan di belakangnya. Pemilihan prajurit kematian secara alami tidak menjadi masalah. Selama Life Devouring Pill mampu mengimbangi tingkat seleksi, aliansi Yan kita seharusnya memiliki 10 doang elit tambahan dalam waktu setengah tahun. Old Hai membelai janggutnya dan tertawa.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan penyulingan. Jika Fama dan saya punya waktu luang, kami juga akan menyempurnakannya. Namun, saya tidak akan tinggal di aliansi Yan untuk waktu yang lama. Mungkin saya bisa melakukan perjalanan setelah jangka waktu tertentu. Pada saat itu, semuanya harus bergantung pada Penatua Fama. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Jika berita datang dari pihak dokter peri kecil, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerahkan urusan kekaisaran Majia kepada kakak laki-laki, Haitua, tetua Fama, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak akan tetap berada di kekaisaran Jia Mas sepanjang waktu. Benua Doqi sangat besar dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan mendirikan faksi, Xiao Yan bahkan lebih tertarik untuk berkeliling benua untuk meningkatkan kekuatannya. Jika klan Xiao tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun aliansi Yan ini. Selain itu, Kekaisaran Majia saat ini tidak dapat lagi membantu meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Hanya di benua Doqi yang luas, Xiao Yan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta mencari Sun Er semuanya membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya agar dia berhasil. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini memiliki keinginan yang tidak biasa akan kekuatan. Xiao Yan saat ini harus mengatur dengan benar beberapa operasi besar dalam aliansi Yan secepat mungkin agar dia dapat pergi dengan tenang. Hati Xiao Yan menahan antisipasi aneh untuk benua Doqi di mana para ahli berkeliaran di mana-mana. Aku yang dulu secara alami akan melakukan yang terbaik. Namun, sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Majia yang lebih cocok dariku dalam menangani masalah ini. Jika dia adalah orang yang harus memimpin penyempurnaan, Life Devouring Pill, kemungkinan efektivitasnya setidaknya akan berlipat ganda. Fama tersenyum dan segera berbicara. Oh, Wei Hao. Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Dia merasa kaget saat mendengar ini. Pil King Guhe. Fama ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Dia segera mengangguk dan setuju, tidak ada keraguan tentang keterampilan penyempurnaan pil dari Guhe. Namun, mengingat hubungannya dengan saya, tampaknya agak mustahil untuk membuatnya membantu saya, bukan? Petik 2. Keke, meskipun Guhe dan ketua memiliki beberapa konflik, tidak satupun dari kalian adalah orang yang berpikiran sempit. Karena itu, kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meski Guhe agak angkuh, bukan tidak mungkin mengajaknya bergabung dengan Pil Hall. Fama tertawa. Penatua Fama punya solusi. Xiao Yan berbicara dengan sikap kaget. Dia secara alami memahami bahwa Pil King Guhe adalah orang yang memiliki bakat hebat dalam hal penyempurnaan pil. Namun, itu karena bakat hebatnya yang membuatnya sangat sulit untuk merekrutnya. Orang seperti itu tampaknya bukan tipe orang yang mau tunduk pada seseorang. Jika benar-benar ada kesempatan untuk membuat Guhe bergabung dengan Pil Hall, Xiao Yan akan bisa pergi dengan hati yang tenang. Apakah ketua tahu tentang organisasi yang disebut Menara Pil di benua Doqi yang sangat dipuji oleh banyak alkemis? Fama bertanya sambil tertawa. Menara Pil. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa nama ini agak familiar tetapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh alkemis. Faksi ini sudah ada sejak lama. Bahkan sistem tingkat alkemis dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar, reputasinya sangat menakutkan. Sepertinya hampir tidak ada faksi di seluruh benua Doqi yang mau menyinggung mereka. Petik 2. Meskipun Menara Pil mungkin longgar secara eksternal, ia memiliki beberapa anggota yang membentuk inti elit. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkenal di benua Doqi. Saat ini, Guhe berharap bisa memasuki Menara Pil untuk berlatih. Fama dengan lembut tertawa, namun, jika seseorang ingin memasuki Menara Pil untuk berlatih,
seseorang harus memiliki rekomendasi dari asosiasi alkemis yang memiliki bobot yang cukup. Gu He datang untuk mencari asosiasi alkemis kami saat itu karena ini. Namun, dengan kemampuan asosiasi alkemis kami mungkin masih dapat menjangkau di dalam kekaisaran magia, tetapi jarang ada orang di benua Doki yang peduli tentang kami. Secara alami, kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan rekomendasi, Menara Pil. Oleh karena itu, saya hanya bisa menolaknya saat itu. Petik 2. Pil Hall saat ini jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada Alchemist Association. Saya percaya bahwa Pil Hall akan dapat memiliki kualifikasi semacam ini segera. Jika kepala desa menggunakan ini untuk membujuk Gu He, saya yakin dia akan setuju untuk bergabung dengan Pil Hall. Xiaoyan membelai dagunya saat mendengar ini. Tatapannya menyapu tubuh dari alkemis tingkat 5 yang basah kuyup oleh keringat. Dia mengangguk beberapa saat kemudian. Ya, kita bisa mencoba. Xiaoyan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Gu He bergabung dengan aliansi Yan. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Gu He tinggal bersama Hai Bodong. Dia secara alami meninggalkan Mystic Cloud Sect setelah Mystic Cloud Sect dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran magia. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiaoyan saat ini. Tempat tinggal Gu He dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin jalan. Xiaoyan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama Grand Meeting Alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiaoyan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiaoyan, mengapa kamu di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiaoyan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu He. Celah semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu He? Katakan saja bahwa Xiaoyan ingin bertemu dengannya. Xiaoyan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiaoyan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiaoyan saat ini di dalam kekaisaran magia, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiaoyan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka langsung mengangguk. Gu ini dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara, "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansi Yan saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Jiamah. Bolehkah saya tahu jika Anda ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain?" Petik 2. Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pil King Gu He yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pandangan Gu He menyapu kelompok Xiaoyan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini.
Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini. Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini. Gu He melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, Ketua Aliansi Yan, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada. Petik 2. Penatua Fama berkata bahwa Grandmaster Gu He bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansi Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah mulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa berbelit-belit akan menyebabkan seseorang seperti Gu He merasa tidak sabar. Bergabung dengan Yan Alliance. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu He ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal. Petik 2. Kamu, bukankah kamu berharap untuk memasuki menara pil itu untuk berlatih? Potensi pil hall saat ini jauh lebih besar daripada Alchemist Association. Jika Anda bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang. Fama tanpa sadar berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu He. Orang tua, kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki menara pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga kekaisaran Mama, apakah menurut Anda dengan keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini? Gu He meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Fama tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu He akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Doki. Lagi pula, alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan orang di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, berakhir tanpa ketertarikan sedikit pun pada Gu He. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. Grandmaster Gu He, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansi Yan? Apakah karena masalah di antara kita berdua? Mata Xiao Yan beralih ke Gu He saat dia perlahan berbicara. Gu He menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Yan Alliance? Dengan keahlian ahli pengobatan Gu He, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui syarat saya. Mata Gu He perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. Kondisi apa? Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Lakukan pertandingan pemurnian obat dengan saya. Saya akan bergabung dengan aliansi Yan jika Anda menang. Apa yang kamu katakan? Mata Gu He bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiao Yan dalam pertandingan saat itu ke dalam hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasi untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan,
berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu He. Keterampilan penyulingan obat Gu He dikenal luas di Kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat statusmu, bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan Xiao Yan dalam hal keterampilan penyulingan obat? Fama mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa berpikir. Gu He mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, "Bully. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda." Petik 2. Fama meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. "Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Bertandinglah dengan saya. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansi Yan. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti datang untuk mengganggu saya di masa depan." Tatapan Gu He tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Karena Grandmaster Gu He memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan." Petik 2. Anda memang layak menjadi kepala aliansi Yan. Belum ada alkemis di dalam Kekaisaran Magia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Gu He tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, "Kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka." Petik 2. Gu He memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah jerami setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah jerami dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, "Orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang?" Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, bagaimana mudah untuk mengatakannya. Gu He secara alami memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiao Yan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi akhirnya. Petik 2. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru. Pertandingan yang disebut alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiao Yan dan Gu He selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar.
Fama dan dua orang lainnya langsung menyerbu saat melihat kemunculan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiaoyan dan Gu He tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Gu He membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiaoyan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Gu He mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansi Yan. Mata mereka berisi ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu He bergabung dengan Pil Hall, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pil Hall satu demi satu setelah Gu He memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Pil Hall berkembang pesat. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu He mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pil Hall, Xiaoyan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Hall of Souls telah muncul. Cepat kemari. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.